Chapter 5. What's Wrong? Claudia Jasmine Point of View. Benedict mengulurkan tangannya saat aku keluar dari limosin putih, menuntunku keluar. Sejak di pesta pernikahan kami, dia memperlakukanku seperti aku adalah ratunya. Seharusnya kami sedang berada di jet pribadi menuju Maldives Island saat ini. Karena mereka memiliki sebuah resort mewah di pulau eksotis itu. Dan katanya semua sudah dipersiapkan untuk bulan madu kami. Tetapi aku menolaknya, tentu saja aku tolak. Meskipun aku sangat tahu seberapa indahnya pulau itu. Tetapi karena itulah aku menolak. Aku takut akan buta karena indahnya pulau itu. Dan jika aku berbulan madu, maka aku merasa pernikahanku ini benar-benar nyata. Aku tidak mau itu. Meskipun pria ini sangat baik dan sopan, tetap saja aku tidak mencintainya. Aku tidak mau berbulan madu di pulau eksotis itu dengan pria ini. Pulau itu akan membuat aku buta karena keindahan pulau dan ketampanan suamiku ini. Terserah jika kau mengatakan aku ini munafik. Aku tidak ingin kehidupanku sama persis seperti kedua orang tuaku. Tidak akan. Aku bertekad akan tetap perawan saat aku berpisah dengannya. Tetapi sejak di pesta tadi, aku tidak memiliki waktu untuk mengatakannya sebagai perjanjian kami. Kami terlalu sibuk disapa oleh tamu-tamu penting di pesta itu. Tamu di pesta pernikahan kami memang cuma sedikit. Semua dari kalangan atas, teman kakekku dan kakeknya. Dan ada banyak bilioner, petinggi negara dan orang-orang parlemen di kedutaan. Itu sebabnya aku tidak bisa dan sebenarnya tidak mau mengundang teman-temanku. Hanya keluarga terdekatku yang tampak hadir. Pesta itu seperti pesta rahasia para bilioner, karena ketatnya penjagaan di setiap sudut. Ini pesta pernikahanku, tetapi tidak banyak yang aku kenal. Berbeda dengan Benedict, tampak akrab dan nyambung berbincang dengan orang tua itu. Ini pertama kalinya aku memasuki rumah ini. Rumah yang sangat besar dan megah. Sebuah mansion yang sangat indah. Sangat jelas terlihat ini adalah rumah raja properti dunia. Namun jika dihitung kira-kira hanya ada 14 orang pelayan yang sedang berjejer menyambut kami. Semua memakai seragam yang sama. Jasmine, kenalkan ini adalah Bibi Melinda. Dia adalah... Apa kau mau mengenalkan mereka satu persatu kepadaku? Tanyaku memotong ucapannya. Aku bertambah kesal karena reaksinya seakan benar-benar ingin memperkenalkan mereka satu persatu. Yang benar saja, pelayan di rumahku juga tidak lebih sedikit dari mereka. Tidak apa-apa, Tuan Muda. Wanita yang disebut Bibi Melinda itu seperti memberikan suamiku senyum pengertian. Nona Jasmine, selamat datang ke rumah ini. Kami akan melayani Anda dengan baik. Terima kasih Melinda, aku harap kau tahu tugasmu dengan baik. Jawabku datar. Jasmine, aku rasa sikapmu... Apa hanya sekumpulan pekerja yang menyambutku? Keluargamu tidak tinggal di mansion ini juga. Aku memutar tubuhku melihatnya. Wajahnya masih tersenyum dan tenang, meski aku memotong ucapannya sedari tadi. Ya, mereka tinggal di sini juga. Hanya saja mereka sedang tidak di rumah. Mereka sedang sibuk. Ada baiknya jika terlebih dahulu kau memberi salam kepada Bibi Melinda. Dia masih saja membahas masalah itu. Hah, aku memberi salam kepada seorang pelayan? Tidak akan. Aku menatap lekat mata biru yang ia miliki. Aku ingin dia tahu jika aku tidak akan pernah menuruti perintahnya itu. Melinda, bisa kau antar aku ke kamarku? Aku sangat lelah. Ucapku datar untuk pelayan itu. Namun mataku menatap mata Benedict dengan pandangan remeh. Kemudian hendak berbalik meninggalkannya. Jasmine? Langkahku yang hendak berbalik meninggalkannya terhenti. Aku menatapnya dengan aura dinginku. Ya? Aku menyuruhmu memberi salam kepada Bibi Melinda. Kau tidak dengar? Apa dia ibumu?
Tidak, Nona. Ayo, aku akan mengantar Anda. Wanita yang bernama Melinda itu menunduk hormat. Dia tampak merasa bersalah karena telah menjadi bahan keributan dalam rumah tangga kami yang masih dalam hitungan jam ini. Aku mengabaikannya dengan pandangan sangat meremehkan ke bibi tua itu. Ketika aku hendak berbalik, Benedict menarik lenganku keras hingga tubuhku tersentak ke tubuhnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan dingin dari pria ini. Please, pintanya berdesis penuh amarah. Apa dia mengaturku? Aku menarik lenganku dari genggamannya dengan kasar. Sebenarnya aku tidak ingin bersikap kasar kepada pria ini. Aku ingin menganggapnya sebagai temanku, tetapi pria ini sudah lancang mengaturku. Apalagi hanya demi pekerja rumah tangga. Dia pikir dia siapa? Jangan sentuh aku. Ucapku menatap tajam ke mata biru miliknya. Kemudian berbalik dan pergi meninggalkannya tanpa menoleh sedikit pun. Meninggalkan tatapan dinginnya. Aku dapat merasakan dengan jelas betapa dinginnya tatapannya di balik punggungku. Dia pikir dia siapa berhak mengaturku. Apa dia tidak tahu siapa aku? Menyebalkan. Author point of view. Aku pikir tuan muda menikahi wanita yang mencintainya. Terdengar percakapan 4 orang wanita muda yang tidak lain adalah sebagian dari pelayan di mansion itu sedang berbisik ke teman seprofesinya. Iya, aku pikir juga begitu. Kasihan sekali tuan muda. Wanita itu hanya menginginkan hartanya. Jawab temannya dengan lirih. Tapi dia sangat cantik. Wanita tercantik yang pernah aku lihat. Jauh lebih cantik daripada yang ada di TV. Ya, dan dia tidak seperti wanita plastik. Sangat cocok dengan tuan muda yang amat tampan. Bagiku dia sama saja dengan wanita plastik, karena dia hanya memandang harta tuan muda. Bahkan dia wanita plastik dan sangat palsu, karena tuan Benedictlah kelinci putihnya. Aku juga berpikiran begitu, kasihan tuan muda. Dia orang terbaik yang pernah aku kenal, tetapi tidak sebanding dengan hartanya. Dia menyedihkan. Aku membenci wanita itu. Aku bersumpah, aku akan membuang semua majalah yang aku simpan. Aku menyesal mengagumi wanita itu. Apa kalian sudah selesai bergosip, nona-nona? Gadis muda yang sedang bergosip itu tampak terkejut karena Mrs. Melinda, kepala pelayan mansion itu, ada di antara mereka. Maafkan kami, Mrs. Melinda, kami tidak bermaksud, ucap gadis yang paling muda menyesal. Ya, aku mengerti, sekarang pergilah bekerja. Baik, Mrs. Melinda. Para gadis itu serempak memberi hormat. Claudia Jasmine, point of view. Ini kamar atau sebuah penthouse, ha? Kamar ini besar, terbagi menjadi 3 bagian. Kamar tidur dan ruang nonton yang luas, dan ada ruang kerja yang disekat oleh dinding. Kamar ini tidak terlihat seperti kamar, melainkan tampak seperti apartemen mewah. Hanya saja tidak terdapat pantry di dalamnya. Kenapa dia mendesain kamarnya seperti rumah? Apa saking besarnya mansion ini? Lantai beralaskan granit dan sebagian beralaskan lantai kayu. Seluruh dekor ditata sesuai, mengikuti warna wallpaper dinding. Sangat elegan dan mewah. Pria itu akhirnya masuk ke kamarnya juga. Dia menjadi pendiam, sangat berbeda dengan di acara pernikahan kami. Itu kamar khusus untukmu, ucapnya singkat. Aku melihat dia menunjuk sebuah pintu berwarna pink. Apa warna pintu itu memang berwarna pink sejak lama? Ketika aku buka, ternyata kamar yang dia maksud adalah sebuah kamar lemari, tempat menyimpan barang-barang dan perhiasanku. Aku mendesah pelan. Aku kira dia akan memberikanku ranjang yang berbeda. Hatiku merasa sedih melihat barang-barang yang aku kenali terpajang dengan apik di lemari ini. Apa kakek tidak mengizinkanku untuk pulang ke mansionnya lagi? Kenapa semua pakaian dan perhiasanku tertata rapi di sini?
Apa kakek lupa aku telah menjadi istri pewaris kekayaan keluarga Hurt? Aku sudah mampu membeli 1 juta kali lipat lebih banyak dari ini semua. Jasmine, aku menoleh ke pemilik asal suara yang memanggilku. Kini dia telah melepas jas putihnya. 2 kancing teratas kemeja putihnya sudah dibuka. Dasi kupu-kupu hitam yang terbuka masih tergantung di leher. Dia memakai dasi tanpa terkunci seperti itu terlihat sangat hot. Dia juga menggulung kemejanya hingga sebatas lengan. Sangat tampan seperti pria-pria model di agensiku. Namun pria-pria model di agensiku 99% adalah seorang gay. Apa dia juga? Dari jenis kain yang ia pakai sangat terlihat itu jenis bahan terbaik yang pernah ada. Dan pakaian yang menempel di tubuhnya terlihat sengaja diukur mengikuti ukuran tubuhnya. Penampilannya yang sangat menawan ditambah bahasa tubuh yang sangat elegan. Aku harus mengakui, pria ini memiliki selera yang amat sangat bagus. He's totally perfect. Apa kita bisa bicara? Iya. Bibi Melinda adalah... Oh shit. Desisku geram. Apa kau akan terus membahas dia? Pekiku tertahan, sungguh tidak percaya masih saja ingin membahas hal tidak penting itu. Dia sudah seperti ibu bagiku dan... Oh iya? Dan kau pikir aku peduli? Tanyaku dengan ekspresi dingin. Apa kau menikahiku hanya demi hartaku? Hanya itu? Dia bertanya dengan pandangan yang sulit aku mengerti. Apa kau berpikir aku mencintaimu? Aku berbalik bertanya dengan ekspresi remeh. Dia diam tampak berpikir. Apa dia benar-benar mengira aku mencintainya? Bahkan aku baru melihatnya lagi saat di pesta pernikahan kami. Ucapku membuka mulut. Apa kau yang mencintaiku? Tanyaku lagi dengan nada datar. Kini posisi kami duduk berhadapan dipisahkan oleh meja di antara kami. Kedua tangan dan kakiku bersimpul berusaha tampak tenang dan dingin menatapnya. Baiklah, aku tahu posisiku. Dia tersenyum kaku. Matanya tidak menatapku saat mengatakan itu. Dia menunduk dan mengusap lehernya. Baguslah dia tahu posisinya, tanpa perlu mengucapkan apapun untuk menjadi perjanjian. Dia tidak membuat aku bersusah payah. Seperti katanya, dia tahu posisinya. Semenjak dia mengucapkan itu, sikapnya berubah 100%. Dia tidak lagi memperlakukanku manis seperti aku adalah ratunya. Sudah 3 hari kami menikah. Dia tidak menyentuhku sama sekali. Jangankan menyentuhku. Bahkan dia tidak pernah menatap langsung mataku. Dia hanya mengucapkan 1-2 kata. Selebihnya, kami bersama-sama menggunakan kamar ini serasa seperti kami hanya sendirian di kamar yang besar ini. Sering aku menonton di ruang TV ketika dia sedang menonton acara bisnis, tetapi aku ganti ke channel HBO. Dia hanya diam tanpa memarahiku karena terusik. Terkadang kami sama-sama menonton film yang sama tanpa menoleh atau menyapa sedikit pun. Kadang juga dia bekerja di ruang kerjanya. Kami tidur di ranjang yang sama tetapi tidak pernah saling menyapa. Aku mensyukuri itu. Tapi tidak tahu sampai kapan. Karena aku sangat tahu tipe lelaki seperti dia. Dia pasti tidak berbeda dengan James, maniak seks. Pasti banyak wanita-wanita plastik bersedia menurunkan celana dalamnya demi CEO tampan dan kaya raya seperti dia. Dan itu juga menjadi kemungkinan. Mungkin dia sudah melampiaskan nafsunya ke pelacur-pelacur di luar sana hingga dia bisa tidur tenang tanpa nakal di sampingku. Aku yakin itu. Hey Jasmine, OMG, I fucking miss you babe. Aku dan Nikki, adik perempuannya yang masih belia terkejut karena teriakan Catherine.
Kami sedang makan bersama di meja panjang yang ada di ruang makan yang mewah. Ada ayah mertuaku duduk di kepala meja dan ibu mertuaku di samping kanan. Dan adik kecilnya Nicole di samping ibunya. Aku duduk di samping Niki, sebelah kiri ayah mertuaku. Setelah 3 hari menjadi penghuni rumah ini, baru kali inilah aku bertemu dengan sahabatku Catherine. Aku menyambut pelukannya. OMG Catherine, kemana saja kau? Bukannya kau berjanji akan menemaniku di rumah ini? Oh no, don't get mad at me please, I'm sorry babe. Aku yakin kau tidak ingin mendengar alasanku, yang pasti terdengar palsu. Jadi sungguh tidak ada alasan khusus untuk ini semua, bitch. Aku memukul lengannya keras. Catherine malah tertawa menerima pukulanku. Dia duduk di sampingku. Sudah, Catherine, marilah makan bersama kami, sayang. Ibunya mengajak Catherine untuk makan bersama. Catherine setuju dan ikut berkumpul bersama kami. Aku dan Catherine selalu saja mengobrol dengan asik. Sesekali ibunya dan adiknya Nikki ikut masuk dalam obrolan kami. Catherine, bisa kau tenang dan makan makananmu? Kata ayahnya dingin saat Catherine tertawa keras. Aku jadi tidak enak. Aku juga ikut berisik, tetapi hanya Catherine yang ditegur. Baik, Dad, maafkan aku. Catherine mengucapkan penyesalannya. Biarkanlah, mereka dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Ibu mertuaku memberikan aku senyum. Sepertinya dia tidak ingin aku tersinggung. Aku membalas dengan senyum tulusku. Ayahku juga tidak suka melihat gadis sedang makan namun sambil berbicara. Katanya itu tidak sopan. Dan dari pelajaran etika, aku mendapatkan itu juga. Hei, sedang makan bersama ternyata. Tidak ada yang mengajakku? Damien muncul entah datang dari mana. Dia duduk berseberangan dengan ayahnya. Aku kira kakak masih di Dubai, jawab Nikki cuek. Tidak, aku dari London. Melihat ramai seperti ini membuat perutku terasa lapar. Mrs. Melinda, bisa panggilkan Lisa untukku? Apa harus Lisa yang melayanimu, Damien? Tanya ibunya berang. Kau, layani dia. Ibu mertuaku menunjuk gadis pelayan yang menganggur untuk melayani anaknya. Lisa adalah pengasuhnya, Bu. Catherine mentertawakan sikap pasrah Damien dilayani oleh pelayan yang bukan pelayan pribadinya. Sama saja. Apa bedanya tangan Lisa dengan tangan Anna untuk menyendokkan makanan ke piringnya, ha? Apa rasanya berbeda? Kami tertawa mendengar itu. Tentu saja, rasanya sama saja. Hanya saja, Damien sepertinya menyukai pelayannya itu sangat banyak. Padahal Lisa masih seumuran dengan Nikki. Mereka masih belia. Aku melihat semua orang berhenti tertawa saat suamiku Benedict muncul dan ikut duduk bergabung di antara kami. Dia menempati bangku tepat di samping Nicole, adiknya. Aku merasakan hawa dingin tercipta ketika Benedict duduk dan menuangkan nasinya ke piringnya. Ibu mertuaku, orang pertama yang pergi meninggalkan meja makan ini dengan tanpa alasan. Kemudian Nikki pergi setelah meminum jusnya. Catherine sedikit terbatuk saat tahu Benedict ada di antara kami. Dia juga pergi meninggalkan meja makan ini dengan alasan sudah kenyang. Dia tidak memperdulikan tatapanku yang meminta penjelasan apa yang sedang terjadi di sini. Aku menoleh ke arah Damien yang menghempaskan sendoknya ke piring. Aku permisi, Dad. Tiba-tiba seleraku hilang, kata Damien dingin. Dia hanya menoleh ke arahku sebentar dan pergi meninggalkan meja makan ini juga. Aku melihat Benedict hanya diam memegang sendok dan garpu, memandang makanannya. Sama seperti ayah mertuaku. Tetapi di wajah ayah mertuaku itu terlihat jauh lebih dingin. Semenjak anaknya satu persatu meninggalkan meja makan ini, rahangnya mengeras. Kemudian ayah mertuaku itu mendorong bangku yang ia duduki ke belakang dengan keras.
membuang serbet yang sebelumnya ada di pangkuannya ke atas meja makan. Dia juga meninggalkan meja ini dengan diam. Kenapa dia terlihat sangat marah? Kini tinggal aku, Benedict, dan adiknya Nicole di meja ini. Benedict memberikan aku senyuman. Aku tidak tahu harus bagaimana membalas senyuman yang dapat merasakan kepedihan di sorotan matanya. Nona Nicole, mari nyonya besar sudah memanggil Anda. Pelayan pribadi gadis kecil itu membantu majikannya turun dari kursi yang masih kebesaran untuknya. Nicole menarik baju Benedict dan memberikan ciuman di pipi suamiku saat berhasil menarik bahu itu turun. Benedict tersenyum melihat tingkah manja adiknya dan mengusap kepalanya dengan sayang. Aku tidak tahu harus apa. Sejak tadi makananku sudah habis, tetapi aku bertahan di meja ini karena semua tampak bahagia tertawa. Tetapi kini mereka sudah pergi. Tidak ada orang, hanya aku dan dia. Apa aku harus pergi juga? Ada apa dengannya? Kenapa keluarganya terlihat tidak menyukainya? Apa kesalahan yang telah ia perbuat? Dia memakan makanannya dalam diam. Aku memutuskan untuk menunggunya selesai makan. Aku memang tidak dekat dengannya. Tetapi setidaknya aku tahu persis perasaannya saat ini. Meskipun dia memberikan senyumannya, aku melihat sorotan matanya sangat menggambarkan kepedihan yang dalam. Sekarang, aku melihatnya bukanlah seorang CEO yang arogan, dingin, tampan, dan kaya. Namun aku melihatnya sekarang seperti anak anjing yang meringkuk kedinginan di pinggir jalan, mengiba untuk dikasihani. Ia seperti anak anjing yang gemetaran dan kedinginan karena tubuhnya basah akibat hujan yang membasahinya.